Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, diduga akibat korsleting listrik pada mesin, dua mobil yang terparkir di garasi di Lamongan ludes terbakar. Untuk memadamkan api, dua mobil PMK dikerahkan. Kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah. Dua mobil milik Denny Haristiawan warga perumahan Desa Sumberjo, Lamongan terbakar. Pemilik mengetahui mobilnya terbakar ketika hendak sholat subuh ke masjid. Saat itu ia melihat ada api di salah satu mesin mobil. Kemudian dengan cepat api membesar dan menyambar mobil di sebelahnya. 17. Ini kejadian jam berapa? Kejadian sekitar jam 5:30 pagi. Pagi? Ya. Berapa mobil yang terbakar? Ada dua mobil yang terbakar. Ini kejadiannya karena apa kira-kira? Saya kurang tahu, soalnya baru tahunya itu pagi setengah 7. Tahunya dari mana itu? Tahunya dari berita grup perumahan. Terus Mas kesini langsung ya? Iya. Peristiwa ini kini ditangani Polsek Kota Lamongan. Petugas belum bisa memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan dua mobil ini. Namun menduga kebakaran akibat korsleting kelistrikan pada mesin. Ada dua unit mobil. Dugaan penyebab kebakaran apa dan kira-kira dan? Sampai saat ini masih belum terungkap ya. Untuk kerugian ditaksir berapa Anda dalam hal ini? Kalau kerugian diperkirakan sekitar 500. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, hutan jati milik Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Ngawi terbakar. Dari data yang ada, sudah terjadi 30 kali kebakaran selama 8 bulan terakhir di wilayah KPH Ngawi. Laporannya lagi iki mau laporannya. Kejadiannya kita di bengi. Kebakaran hutan jati ini terjadi di kawasan Resort Pengelolaan Hutan RPH Alas Tuo yang masuk Desa Pandean, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Rabu sore. Banyaknya daun jati kering membuat api cepat membesar di petak 176 C4. Warga berusaha membuat pembatas dengan teknik ilar atau membabat tumbuhan agar api tidak meluas. Berdasarkan data di Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Ngawi, sejak awal Januari 2023 hingga 16 Agustus 2023 ini sudah terjadi 30 kali kebakaran. Kebakaran terjadi di sejumlah RPH dengan luas 41 hektar lebih. Hingga saat ini belum diketahui penyebabnya. Meski demikian, ada kemungkinan kebakaran terjadi akibat ulah manusia. Kejadian kebakaran hutan itu kan faktornya ada berapa ya? Artinya kebakaran itu sendiri lah, ada bahan bakunya, ada sumber apinya, kan gitu. Nah, bahan bakunya yang terbakar ini adalah daun-daun kering. Kemudian sumber api umumnya yang terjadi di wilayah kita karena orang-orang yang bertanggung jawab yang membuat titik-titik api sehingga menyebabkan kebakaran. Luas hutan jati di KPH Ngawi sendiri mencapai 35.000 hektar. Diperkirakan potensi kebakaran hutan di wilayah Ngawi masih terus terjadi sebab puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023 mendatang. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, momen kelahiran bayi selalu membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri. Apalagi kelahiran bayinya tepat di hari besar bersejarah seperti tanggal 17 Agustus. Bertepatan Hari Kemerdekaan, sebanyak 6 bayi lahir normal di RSUD Jombang. Tepat pada perayaan HUT Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sebanyak 6 bayi lahir sehat di RSUD Jombang. 6 bayi yang lahir secara normal ini, 4 diantaranya masih dirawat di ruang khusus bayi karena baru beberapa menit dilahirkan. Sementara 2 bayi sudah bersama orang tuanya. Kelahiran bayi tepat di hari besar atau hari bersejarah ini menambah kebahagiaan kedua orang tua. Pasalnya, bayi yang lahir pada 17 Agustus mendapatkan hadiah dari rumah sakit. Alhamdulillah senang, Mas.
Sebelumnya sudah direncanakan atau belum? Belum, tidak ada lahiran normal. Berarti normal semua? Iya, normal semua. Ini putri keberapa ini? Baru pertama. Sudah ada dikasih nama, Bu? Sampo, udah. Vanessa Alina Putri. Ini yang lahir spontan ada 2, yang lahiran SC ada 4. Oke. Tapi total lahiran hari ini ada 6. Tapi yang SC ini sedang berjalan, masih belum keluar dari ruangan RR. Kondisi semua bayi? Alhamdulillah bagus. Yang satu tadi ada yang lahir spontan itu karena bayinya sesek, jadi di ruang perawatan khusus bayi baru lahir. Keenam bayi saat ini dalam kondisi sehat dan 1 bayi masih dirawat karena sesak nafas, sehingga perlu waktu beberapa jam untuk pemulihan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Saudara, guna menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air, sebuah desa di Ponorogo menggelar upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia di sawah. Sementara di Sidoarjo, puluhan pekerja tempat pembuangan akhir Grio Mulyo menggelar upacara di tengah tumpukan sampah. Upacara di tengah sawah ini digelar pemerintah desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Selain perangkat desa, peserta upacara terdiri dari pelajar dan petani. Menurut kepala desa, upacara ini bertujuan menumbuhkan nasionalisme kepada para petani, juga untuk meningkatkan minat bertani kepada generasi muda. Upacara 17-an di tahun anggaran 2023 ini di sawah, saya memang di background untuk Rono Sentanan adalah banyak yang petani, dan saya merangsang agar milenial itu bergerak di dinas pertanian. Petani berharap pada HUT ke-78 Republik Indonesia ini kesejahteraan petani meningkat, pupuk mudah didapat, dan harga gabah tinggi. Ya, alhamdulillah lumayan. Jadi antusias. Demikianlah rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara di Sidoarjo, puluhan pekerja TPA Jabon menggelar upacara di tengah tumpukan sampah. Meski dilakukan secara sederhana, upacara berlangsung khidmat. Sidoarjo itu alhamdulillah sampai hari ini sampai terkendali dan menuju terus progres yang sangat positif. Jadi saya berterima kasih juga dengan teman-teman yang ada di kewilayahan, dari Pak Camat, Bu Camat, dari Pak Kepala Desa, Lurah. Ini sudah mulai nampak kinerjanya dalam penanganan sampah dan pengurangan sampah. Upacara ini jadi momentum untuk kembali mengingatkan tentang pentingnya pengolahan sampah dan menekan angka sampah di TPA Jabon Sidoarjo. Dirgo Suyono dan Zainul Fajar melaporkan dari Ponorogo dan Sidoarjo. Saudara, beragam cara untuk merayakan HUT ke-78 kemerdekaan bangsa Indonesia. Para pemanjat tebing profesional menggelar pembentangan bendera merah putih raksasa di tebing Sepikul, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Pembentangan bendera ukuran 20 x 30 meter persegi di tebing Sepikul dilakukan oleh 12 pemanjat profesional dari berbagai kota di Jawa Timur yang tergabung dalam Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kamis pagi. Bendera berada di ketinggian 360 meter dari dataran bawah di jalur panjat tebing dengan kemiringan hampir vertikal. Proses pembentangan bendera raksasa dimulai sejak 15 Agustus 2023. Bendera akhirnya terbentang di dinding tebing bagian atas pada hari H peringatan kemerdekaan. Pembina upacara adalah Kapolres Trenggalek AKBP Gatut Bowo Supriyono. Diharapkan proses ini menginspirasi pemanjat tebing muda lainnya. Selain itu, juga untuk mengenalkan tebing Sepikul sebagai tebing tertinggi di Jawa Timur. Pembentangan bendera Hari Kemerdekaan di tebing Sepikul ini rutin digelar sejak tahun 1990.
Ini dimulai sejak tahun berapa ini? Kalau spikul ini pengibaran di sini dimulai tahun 90. Jadi kita menjaga tradisi pengibaran di tebing, khususnya bagi penggeliat panjat tebing di tebing alam. Kalau tebing ini istimewanya masih Tebing ini sangat istimewa sekali di kalangan panjat tebing karena ini adalah big wall yang di situ banyak potensi untuk atlet-atlet muda belajar dan bisa mengibarkan merah putih di spikul. Untuk menanamkan jiwa patriotisme, kemudian cinta tanah air dan jiwa nasionalisme karena kita dalam rangka mengenang jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang sekian lama sampai dengan kemerdekaan. Bendera ukuran raksasa itu akan diturunkan pada 17 Agustus sore. Dan Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Praramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.